Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihal karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jamaah Isya Tarwih Sawitir ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya mari kita bersama-sama selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada detik ini kita masih diberi beberapa nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat Isya, Tarwih dan Witir secara berjamaah. Sholawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bersama beserta keluarga nantinya mendapat pertolongan atau syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir 1 bulan kita bersama menjalankan puasa Ramadan, dan di situ juga sudah banyak para dai-dai kita, para ustadz kita, Pak Kiai, Ustazah dan yang lainnya sudah memberikan sebagian ilmunya yang sudah diterima kepada Bapak dan Ibu semuanya beserta jamaah semuanya. Di sini saya ingin sedikit memberikan suatu informasi saja. Bapak dan Ibu semuanya, kita tahu bahwasannya manusia itu kalau kita lihat dari pertumbuhan jasmani itu ada 4 atau 5 fase ya, tingkatan maksud saya, atau masa. Yang pertama ada masa anak-anak, yang kedua ada masa bayi dulu ya, masa bayi, anak-anak, terus remaja, dewasa, orang tua. Dan kita juga tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dari tanah. Nah, dari Adam dan Hawa kemudian diciptakanlah dari air mani. Kemudian dari air mani itu mestinya kita juga sudah tahu, ini khusus untuk yang dewasa dulu aja, untuk adik-adik mungkin bisa mendengarkan juga bisa ya. Jadi dari air mani itu kemudian menjadi segumpal darah. Setelah segumpal darah kemudian menjadi segumpal daging, dan Allah memberikan ruh
pada daging itu, maka menjadilah manusia dan lahir menjadi seorang atau anak bayi. Nah, di sini yang saya tekankan adalah untuk yang fase orang tua. Ya, untuk yang fase orang tua. Untuk yang fase orang tua itu mestinya kita harus lebih hati-hati lagi dalam menjalankan bahtera kehidupan di dunia, karena untuk orang tua itu sudah waktunya atau ya sudah mendekati dalam hal kematian mestinya ya. Di sini saya ingin membacakan suatu ayat ya, yaitu dalam surat Yasin ayat 68. Wa man nu'amiruhu munakishu fil khalqi afala yaqilun, yang artinya, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka memikirkan? Nah, kalau kita lihat dari surat Yasin ayat 68 ini menerangkan bahwa yang diberi umur panjang, terutama yang sudah generasi tua ya, untuk yang generasi tua, dari ayat ini kita tahu bahwa kalau sudah tua itu akan, kalau diberi umur panjang ya, itu akan kembali ke kejadian awalnya seperti bayi. Ya enggak Pak? Gitu. Jadi seperti bayi lagi. Ye, malih bayi, kalau orang Jawa malih bayi. Jadi awalnya ya, saraf-saraf ataupun otak-otak itu sudah berkurang untuk kerjanya. Mikirnya susah kalau sudah umur 50 ke atas apalagi ya. Jadi saya pun juga demikian. Kok mangsa kuangil kayak moco yo wis nak ndak segini ndak bisa, gini mboten saged nggih. Mendengarkan pun juga sama, sudah berkurang. Yang paling menonjol adalah gampang lali, lupa ingatan. Nah ini maksudnya lupa ya, bukan lupa ingatan gila mboten. Jadi kadang sering marah-marah sama anak. HP ini papa mundi ya. Lihat ditaruh mana, yo wes enek emosi. Ya ternyata sudah tak siapkan di tas, nyari kemana-mana. Baru pulang naruh kunci baru saja, taruh di atas meja. Kabeh disungani kunci ku mesti selendang, wes mana-mana. Lah papa tidak nanti mau langsung ditunjukkan anak, lho sing ndokok kene sapa? Oh iya kayak kelingan. Nah, jadi ini sudah kodrat ya. Mestinya uban keluar. Giginya juga sudah meradali sitok-sitok. Tadinya wis masih cantik, terus berkeriput. Nah kalau cewek biasanya ada yang namanya facial ya, yang digunakan untuk memperkencang raut wajah ini. Tapi kalau cowok jarang. Jadi kalau perawatannya bagus kelihatan masih cantik gitu ya. Tapi kalau misalkan jarang perawatan juga kelihatan ya raut wajahnya ini ya. Jadi sudah mulai tua. Nah itu adalah tanda-tanda kalau kita sudah tua. Kira-kira apa yang harus kita kerjakan
apa yang harus kita lakukan kita kalau sudah tua, Bapak Ibu? Apa penae yang harus dikerjakan menurut ya agama Islam? Soalnya kita sudah masuk ke orang tua, bukan dewasa lagi tapi orang tua. Kalau dari sisi kesehatan mestinya apa? Kalau dari sisi kesehatan apa kira-kira? Kenapa Bapak Ibu? Mas Gangsar tahu ya, badminton Mas. Dari sisi kesehatan, kalau kita seorang atau sudah tua dalam masa tua atau dewasa ya tua lah. Kira-kira apa untuk menjaga kesehatan? Yaitu langkah pertama adalah pola makan. Jadi pola makan dijaga. Kira-kira bagaimana pola makan itu? Soalnya kalau kita tidak jaga pola makan, maka akan ada apa? Gampang sakit, mungkin kolesterol, darah tinggi, encok, rematik. Nah, dan banyak lagi. Itu adalah penyakit orang tua. Maka untuk mengantisipasi dalam hal kesehatan, atur pola makan. Makan itu yang paling baik setelah maghrib ke sana tidak boleh. Ya, jadi maghrib ke bawah, kemudian makannya juga harus teratur. Dan kalau dalam solusi agama Islam menurut Nabi adalah lakukan juga dengan puasa Senin Kamis. Jadi setelah pola makan diatur, makannya ya jangan yang banyak kolesterolnya, banyak makan sayur dan buah. Kemudian lakukan puasa Senin dan Kamis. Itu dari segi kesehatan. Dari pola makan. Kalau untuk olahraga, Mas Gangsar, kira-kira apa yang paling bagus? Apa? Renang. Rontok kabeh nanti ya. Nah, renang rontok kabeh nanti. Sepak bola ya rontok, badminton ya rontok nanti. Apa? Ya, jadi kalau kita sudah tua, tolong jaga untuk olahraganya harus rutin. Tetapi apa? Yang dikerjakan untuk orang tua adalah yang ringan-ringan saja. Contohnya jalan kaki, rutin, ya. Terus sepeda santai itu terlalu berat, ya, rawani. Jadi senam, kemudian senam pernapasan yang diajarkan Mbak sama Mbak sinten Bu garwane Mas Nyaman. Nah, napa senam napa Bu? Senam yoga. Nah, senam yoga, senam tai chi ya, itu tidak banyak gerak, tapi itu baik untuk orang tua ya, baik untuk orang tua. Nanti kalau pakai olahraga yang keras-keras nanti terus kesleo. Nah, arah kesleo saraf kejepit. Nah, seperti itu. Nah, untuk berikutnya yaitu apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tua. Di antaranya itu untuk pola makan, kemudian kesehatan. Nah, yang paling menonjol adalah di dalam surat surat Al-Asr ya, yang ayat ke-18. Ya ayyuhallazi amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah,
Jadi setelah menjaga kesehatan dalam Islam pun juga harus fokuskan, terutama selalu mengingat Allah, selalu berzikir, fokus pada besok yang akan datang di akhirat yang diterangkan dalam ayat tadi. Jadi setiap orang itu percaya bahwa hari tua itu pasti datang. Namun tidak semua orang percaya dan yakin bahwa kehidupan sesudah mati, yaitu kehidupan abadi di akhirat kelak. Karena itu tidak semua orang mempersiapkan diri untuk hal di akhirat. Kenapa demikian? Ya, jadi sedikit sekali manusia berpikir dan berusaha mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat kelak. Karena kehidupan di akhirat itu kehidupan yang tersembunyi. Jadi kehidupan yang tersembunyi, ya. Apakah ada yang sudah tahu tentang akhirat? Belum, ya. Jadi kalau aku masa tua gini-gini, ya udah pasti. Tapi kadang kita tidak berpikir bahwa besok itu kita hidup kekal abadi di akhirat. Nah, ini jarang. Kalau tidak beriman, tidak mempunyai iman, ya, iman kita yaitu yang beragama Islam, imannya tidak betul-betul bagus. Nah, itu tidak mempersiapkan diri. Tapi kalau imannya bagus akan mempersiapkan diri. Karena memang belum ada yang mati terus cerita, wah aku wis di padang wis digini, wah wis di. Tidak ada, ya, tidak ada zamannya, tidak ada ceritanya. Paling hanya mati suri, beda, ya. Kalau mati suri itu hanya sebentar. Biasanya kalau mati suri itu hanya diperlihatkan ini sisi baik, ini sisi jelek. Kalau kita baca Al-Quran ternyata ada yang besok ada yang menuntun kita. Mungkin berwujud manusia yang ganteng, wah gue ben sering membaca saya dan sebagainya, ya. Nah, jadi yang terakhir adalah fokuskan kehidupan kita di akhirat, ya. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sholat dan yang lain-lainnya kita jaga dengan semaksimal mungkin. Fokuskan untuk masa yang akan datang, yaitu di akhirat. Dan tentunya yang sudah berumur panjang, yang sudah dilebihkan umur, mungkin nanti juga akan mendapati hal yang kurang enak, diantaranya berbagai macam penyakit yang tadi, ya. Dan apabila nanti tidak punya keluarga yang bisa membantu, kadang sudah jumbo dan sebagainya, itu menjadi ujian bagi kita semua yang sudah tua, mungkin lumpuh dan sebagainya. Kalau tidak punya anak-anak yang tahu tentang orang tua, ya wis selengkrehke. Berbahagialah orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Apabila ada manfaatnya, monggo diambil sarang-sarang. Kalau ada kesalahan, itu dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.